Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Yunelita dengan NIM 2110701095, mahasiswa D3 Keperawatan 2021 UPN Veteran Jakarta. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Mita selaku dosen pengampu farmakologi, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas video untuk memenuhi tugas farmakologi. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang Ferrous fumarate. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian Ferrous fumarate. Ferrous fumarate adalah salah satu suplemen zat besi anti anemia yang digunakan untuk mengobati atau mencegah kekurangan zat besi. Tablet zat besi ini merupakan tablet mineral yang diperlukan oleh tubuh untuk pembentukan sel darah merah atau hemoglobin. Adapun farmakodinamik atau bagaimana cara kerja Ferrous fumarate dalam tubuh ialah absorpsi melalui saluran cerna berlangsung di duodenum dan jejunum proksimal. Makin ke distal, absorpsinya itu makin berkurang. Zat ini lebih mudah diabsorpsi dalam bentuk ferro. Transportnya melalui sel mukosa dan terjadi secara transport aktif. Ion ferro yang sudah diabsorpsi ini selanjutnya diubah menjadi ion ferro dalam sel mukosa. Selanjutnya, ion ferro yang masuk ke dalam plasma dengan perantara transferin atau diubah menjadi ferritin dan disimpan dalam sel mukosa usus. Secara umum, bila cadangan dalam tubuh tinggi dan kebutuhan akan zat besinya ini rendah, maka lebih banyak Fe yang digunakan sebagai ferritinin. Setelah diabsorpsi, Fe dalam tubuh akan diikat dalam transferin atau cytrophyllin, suatu beta-1 globulin glikoprotein untuk kemudian diangkut ke beberapa jaringan terutama ke sumsum tulang belakang dan depot Fe. Adapun farmakokinetik dari Ferrous fumarate atau tablet tambah darah ini, yang pertama ada absorpsi. Absorpsi melalui saluran cerna terutama berlangsung di duodenum atau jejunum proksimal. Makin ke distal absorpsinya itu berkurang. Zatnya ini lebih mudah diabsorpsi dalam bentuk ferro dan transportasinya melalui sel mukosa usus dan terjadi secara transport aktif. Ion ferro yang sudah diabsorpsi akan diubah menjadi ion ferro dalam sel mukosa. Selanjutnya ion ferro ini akan masuk ke dalam plasma dengan perantara transferin atau diubah menjadi ferritin dan disimpan dalam sel mukosa usus. Secara umum, bila cadangan dalam tubuh tinggi dan kebutuhan akan zat besi itu rendah, maka lebih banyak Fe diubah menjadi ferritin. Bila cadangan rendah dan atau kebutuhan meningkat, maka Fe yang baru diserap akan langsung segera diangkut dari sel mukosa ke sumsum tulang belakang untuk eritropoiesis. Adapun setelah diabsorpsi, selanjutnya akan didistribusi. Fe dalam tubuh akan diikat dan ditransferin ke cytrophyllin, suatu beta-1 globulin glikoprotein untuk kemudian diangkut ke beberapa jaringan, terutama ke sumsum tulang belakang dan depot Fe. Selanjutnya ada metabolisme dari Ferrous fumarate ini, yaitu bila tidak digunakan untuk eritropoiesis, Fe meningkat suatu protein yang disebut apoferritin dan membentuk ferritin. Fe disimpan terutama pada sel mukosa usus halus dan dalam sel-sel retikuloendotelial atau di hati, limpa, dan sumsum tulang belakang. Cadangan ini tersedia untuk digunakan oleh sumsum tulang belakang dalam proses eritropoiesis. 10% dari diantaranya terdapat dalam label pol yang cepat dalam dikerahkan untuk proses ini. Sedangkan sisanya baru bisa digunakan bila label pol telah kosong. Besi yang terdapat dalam parenkim jaringan tidak dapat digunakan untuk eritropoiesis. Yang terakhir ada ekskresi dari Ferrous fumarate ini, yaitu bila jumlah besi yang diekskresikan setiap hari sedikit sekali, biasanya sekitar 0,5 sampai 1 mg sehari. Ekskresi terutama berlangsung melalui sel epitel kulit dan saluran cerna yang terkelupas. Adapun selain itu juga melalui keringat, urin, dan feses, serta kuku dan rambut yang dipotong. Pada proteinuria, jumlah yang akan dikeluarkan dengan urin dapat meningkat bersama dengan sel yang mengelupas. Pada wanita usia subur dengan siklus haid 26 hari per bulan, jumlah Fe yang diekskresikan sehubungan dengan haid diperkirakan yaitu sebanyak 0,5 sampai 1 mg per hari. Adapun indikasi dari tablet tambah darah ini yaitu hanya diindikasikan untuk pencegahan atau pengobatan anemia defisiensi Fe. Penggunaan di luar indikasi ini cenderung menyebabkan penyakit penimbungan besi dan keracunan besi. Anemia defisiensi Fe paling sering disebabkan oleh kehilangan darah.
Selain itu, dapat pula terjadi misalnya pada wanita hamil atau terutama multipara dan pada masa pertumbuhan karena kebutuhan yang meningkat. Banyak anemia yang mirip anemia defisiensi Fe. Sebagai pegangan diagnostik dalam hal ini ialah bahwa pada anemia defisiensi Fe dapat terlihat granula berwarna kuning emas di dalam sel-sel retikuloendotelial sumsum tulang belakang. Adapun cara penggunaan dari virus fumarate yaitu dengan cara virus fumarate atau zat besi ini baik digunakan dalam perut kosong tetapi dapat diminum sesudah juga jika terjadi gejala mual. Tablet ini diminum dengan segelas penuh air mineral atau sekitar 240 ml dan tidak disarankan saat meminumnya itu kita dalam posisi berbaring atau setelah minum tablet ini juga tidak boleh dalam posisi berbaring. Setidaknya boleh berbaring setelah 30 menit dari konsumsi tablet ini. Adapun dosis penggunaan dari virus fumarate menurut Pionas yaitu kalau tablet itu 1-2 tablet 200 mg sehari. Kalau bentuk sirup yaitu 140 mg atau besi 45 gram per 5 ml 10-20 ml 2 kali sehari. Dan untuk bayi prematur yaitu 0,6 sampai 2,4 ml per kilogram dari berat badan per hari. Bila anak-anak yaitu di usia 6 tahun 2,5 sampai 5 ml 2 kali sehari. Pun efek samping umum yang terjadi dari fumarate ini yaitu yang pertama sembelit, yang kedua diare, yang ketiga mual, muntah dan mulas, yang keempat kehilangan selera makan, dan yang terakhir itu feses atau urin berwarna hitam atau berwarna gelap. Adapun tanda gejala yang harus segera dilaporkan ke tenaga medis jika Anda memiliki reaksi seperti mual, muntah, berkeringat, gatal-gatal, serta kesulitan bernapas, serta pembengkakan wajah, bibir, lidah atau tenggorokan atau merasa seperti Anda ingin pingsan. Hubungi dokter jika Anda memiliki salah satu efek yaitu yang pertama ada darah merah terang dalam tinja Anda, yang kedua nyeri di dada atau tenggorokan saat menelan tablet virus fumarate. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.